Panu, Pana. Panu. Ya. Yuk kita ambil aja yuk. Asik ambil aja. Yuk ambil aja yuk. Ma, bawa madah ma. Yuk bantu yuk dua yuk. Itu lacinya sudah matang-matang itu kayaknya itu. Wah enak mas ini. Ya ambil yuk. Ayo. Nah kamu pegang tangganya dek. Sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. Oke, pulang ya. Tuh, pegang tuh. Wah. Coba tuh rasain tuh, rasanya manis gak tuh? Manis gak tuh? Mantap. Belum mau? Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah 17 hari memasuki tahun 2021. Berkat Tuhan yang luar biasa, kalau sampai hari ini kita masih bisa bercengkerama dengan keluarga, menikmati berkat anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di tahun 2021 ini kami terus boleh merasakan kasih anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan terus kami boleh rasakan, dan kesempatan ini Tuhan, kami pun mengalami kebaikan Tuhan, sehingga dengan keadaan yang baik, dengan penuh sukacita, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seutuhnya kami serahkan, di mana kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk kita boleh renungkan pada kesempatan ini. Dan yang berbahagia
adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan pagi hari ini, berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan Yesus Kristus Allah kita sampai hari ini memberikan kita kesempatan untuk hidup menikmati setiap kebaikannya? Di tahun 2021 ini kita terus merasakan bagaimana penyertaan kasih karunia Tuhan boleh kita alami bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Mengapa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lain tidak bukan, jikalau Tuhan sampai hari ini terus memberikan kita berkat kehidupan, kekuatan, Allah merindukan supaya kita sebagai gerejanya, kita sebagai anak-anaknya boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersaksi adalah panggilan setiap kita orang percaya. Lalu bagaimanakah kita boleh bersaksi di tengah-tengah dunia ini? Melalui perkataan kita, melalui setiap apa yang kita lakukan, karya-karya kita. Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya? Saudara-saudaraku, apakah mudah bersaksi? Tentu sangat tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak sandungan yang boleh akan terus menggagalkan diri kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil Allah untuk bersaksi, dapat bersaksi seperti yang dirindukan Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama pagi ini supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi gerejanya seperti apa yang telah dikehendaki Tuhan. Yang pertama, saudaraku, untuk boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus mengerti arah tujuan kehidupan saya dan saudara. Kita bisa perhatikan itu di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk panjenengan semua, demikian firman Tuhan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Sangat jelas Rasul Paulus melalui suratnya di Korintus ini memberitahukan, mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa tujuan hidup mereka sebagai jemaat Tuhan, mereka sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya adalah untuk Tuhan. Ketika Rasul Paulus bicara tentang tubuh di sini, saudaraku, ini bukan bicara soal tangan semata. Ketika Rasul Paulus bicara tentang tubuh di sini, saudaraku, ini bukan bicara tentang telinga saja. Tapi bagaimana tubuh mengandung satu pengertian yang utuh adalah kehidupan kita seutuhnya. Di mana di dalam tubuh ini ada kehidupan, ada roh, ada jiwa, ada perasaan, ada pikiran, ada tindakan. Artinya saudaraku, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada saya dan saudara semua melalui firman Tuhan di dalam 1 Korintus ayat yang ketiga pasal yang ke-6.
Artinya saudara-saudaraku, Rasul Paulus mau mengingatkan kita semua sebagai gerejanya, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh mengerti arah tujuan hidup kita. Dengan sangat jelas, Paulus mengingatkan bahwa tubuh kita, hidup kita adalah untuk Tuhan. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk percabulan. Bukan untuk perjinahan, bukan untuk melakukan kedagingan yang akan membawa kita jatuh di dalam dosa. Saudara-saudaraku, sudah sangat jelas tujuan kita hidup. Kalau sampai hari ini Tuhan memberikan kita kehidupan, artinya Tuhan mau kita bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Ingatlah, kita dipanggil untuk bersaksi. Ini loh Bapak Ibu, tujuan hidup saya dan saudara. Saudara bisa berpikir, bagaimanakah seandainya kita sebagai orang tua lupa akan tanggung jawab kita. Kita sebagai suami lupa akan tanggung jawab kita. Lupa pada istri, lupa kepada anak. Apa yang akan terjadi? Chaos. Keluarga kita akan menjadi chaos. Kacau. Dan sudah pasti keluarga kita tidak akan menjadikan nama Tuhan kita Yesus dipermuliakan. Bagaimanakah kita sebagai murid-murid Tuhan? Lupa bahwa panggilan kita adalah menjadi saksinya. Bagaimana gereja-gereja Tuhan, saya dan panjenengan sebagai orang percaya, lupa tugas, tanggung jawab, dan tujuan kehidupan kita. Maka saudaraku, kehidupan kita pun akan mengalami chaos. Kehidupan kita akan mengalami kekacauan, karena kita tidak berjalan seperti tujuan hidup kita. Saudaraku, sangat penting sekali untuk mengerti tujuan hidup kita. Mengapa? Karena ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka langkah-langkah kita pun akan mengarah kepada apa yang akan kita tuju. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, kalau kita lupa tujuan hidup kita, maka langkah-langkah kita pun akan menjadi chaos. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang tokoh kemerdekaan India, bagaimana dia mewartakan kasih di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara India. Tokoh ini bernama Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan demikian, jika orang Kristen hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Saudaraku, ini adalah penyataan dari seorang Mahatma Gandhi. Bagaimana dia pada waktu itu ditanyai seorang penginjil yang bernama John, dan dia menyatakan pernyataan ini kepadanya. Saudaraku, mengapa pernyataan ini boleh keluar dari seorang Mahatma Gandhi? Karena Mahatma Gandhi memiliki sebuah pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan hatinya. Ketika dia datang ke gereja, tidak disambut dengan baik oleh orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, seringkali yang menjadi penghalang di dalam kesaksian kekristenan untuk kemuliaan Tuhan bukan dari faktor eksternal, tetapi justru dari faktor internal. Seringkali orang-orang percaya menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan percaya Tuhan. Kenapa? Karena sikap hidupnya, perkataannya, karya-karyanya, apa yang dilakukannya sungguh tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Kristus Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Jadi saudaraku, jangan berpikir kalau ada orang yang tidak mau ke gereja,
Itu karena mereka mengeraskan hati. Tidak selalu seperti itu. Ada juga orang yang tidak mau datang ke gereja berbakti, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka jijik melihat kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Mereka melihat kehidupan orang-orang Kristen yang tidak seperti orang Kristen. Tapi tidak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang dunia. Hidup di dalam dosa, mengumbar hawa nafsunya, mengumbar kedagingannya, dan menikmati dosa itu dengan sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan untuk bersaksi akan terus ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tetapi ingatlah, tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Teruslah hidup di dalam mawas diri, supaya kita sebagai orang-orang percaya boleh terus hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah dengan kita hidup terus turut dengan pimpinan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, hidup kita boleh menghasilkan karya-karya yang indah untuk kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian saudaraku, hidup kita sesuai dengan tujuan kita, yaitu untuk memuliakan Allah dengan kita mau bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Roh Kudus akan menuntun setiap kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Berkatalah, berkaryalah, nyatakanlah kebenaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudaraku, bagaimanakah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan melalui perkataan dan karya-karya kita di tengah-tengah dunia? Mari kita lihat di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kata mengikatkan diri kepada Tuhan, ini yang menjadi poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kata mengikatkan diri kepada Tuhan juga memiliki arti bagaimana saya dan saudara ini harus melekat kepada Tuhan. Saudaraku, untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini banyak tantangannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan saya dan panjenengan semua supaya kita siap untuk melekat kepada Tuhan. Sesuatu yang melekat tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ketika Rasul Paulus mengingatkan pada saya dan saudara pagi ini bahwa mengikatkan dirinya pada Tuhan, artinya di sini saya dan saudara harus mengambil satu tindakan. Mendekat kepada Tuhan. Melekatkan diri kepada Tuhan. Menempel kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan, nunggil kalian Gusti. Saudaraku, kita lihat bagaimanakah dampak dari ketika orang itu menyatu dengan Tuhan. Luar biasa, sangat dahsyat saudaraku. Dengan sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kita semua sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Kenapa Rasul Paulus merindukan setiap kita melekat dengan Tuhan? Karena di sana dikatakan menjadi satu roh dengan Dia. Dia ditulis dengan huruf D besar, artinya menjadi satu roh dengan rohnya Tuhan, rohnya Allah, rohnya Yesus Kristus Tuhan, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu ketika Tuhan Yesus Kristus telah bersatu dengan Roh Kudus, rohnya Allah, Tuhan mengerjakan
banyak hal yang luar biasa. Mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Banyak melakukan mujizat. Kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus bersatu dengan kehidupannya. Apakah hal ini juga boleh bisa terjadi di dalam kehidupan kita, gereja Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus mengingatkan ini pada saya dan saudara, maka seharusnya kita mampu untuk melihat bagaimanakah dampak ketika saya dan saudara, Roh Allah dan roh kita bersatu, saling bersinergi, berkolaborasi untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kuasa ilahi akan menyertai saya dan saudara. Hanya persoalannya adalah, maukah kita ekstra dengan keras bekerja untuk mau melekatkan diri kepada Tuhan? Apakah ini gampang, saudara? Sangat tidak mudah. Mengapa? Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sudahkah kita sebagai orang Kristen mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Seringkali kita menjadi orang-orang Kristen yang mangkro tinggal, mendua hati. Tuhan menjadi nomor sekian di dalam saya dan saudara hidup. Seringkali saudara, kita tidak dengan segenap kekuatan kita di dalam kita mengasihi Dia. Kita masih mampu berlutut berdoa, seringkali kita sudah kecewa dengan Tuhan. Sebelum lutut kita tidak mampu lagi bertelut untuk berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita artinya ketika kita benar-benar sudah tidak mampu lagi melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita hanya sakit sedikit saja tidak mau untuk bersekutu. Sakit kepala sedikit saja tidak mau untuk datang beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bisa ngomong, kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, tetapi dalam prakteknya seringkali kita gagal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Bagaimana seluruh kemampuan hikmat manusiawi kita benar-benar kita curahkan untuk mengasihi Dia. Seringkali hikmat manusiawi kita menyangkal hikmat ilahi daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk bersaksi. Paling tidak ada dua hal yang dapat boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalam kita dipanggil menjadi saksi Tuhan, kita berani untuk berkata dan berkarya, menyatakan kebenaran, sehingga dengan demikian nama Yesus Kristus Tuhan akan semakin dipermuliakan. Oleh sebab itu saudaraku, mari yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti tujuan hidup kita. Yang kedua, kita harus melekat kepada Tuhan. Karena tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Saudaraku, perhatikanlah pohon aceh yang di sebelah kiri saya. Kita lihat pohon aceh itu boleh berbuah. Kalau kita amati hanya biasa saja. Tapi kalau kita pelajari saudara, pohon aceh itu boleh mengeluarkan buah karena ranting-rantingnya nyambung, menyatu, nemplek, nunggil dengan pokoknya atau pohonnya. Saudaraku, demikian pun hidup saya sebagai orang percaya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya. Kita tidak akan bisa berdampak apapun kalau kita tidak nyambung, tidak melekat, tidak menyatu, nunggil dengan Tuhan. Hidup kita akan biasa-biasa saja.
Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, nyambung dengan Tuhan, nemplek dengan Tuhan, jangan heran kalau hidup kita akan dipakai dengan luar biasa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Cara yang paling efektif untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah ketika kita benar-benar mau hidup di dalam Injilnya Tuhan, di dalam firman Tuhan, menjalaninya di dalam kehidupan kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Saudaraku, kita akan tutup renungan kita pada saat pagi hari ini. Di sebelah kanan saya ini saudara ada bunga melati. Bunga melati itu tidak bersuara, tidak berkhotbah. Akan tetapi setiap kelopak bunga yang ada mengeluarkan aroma yang begitu khas, menunjukkan kalau itu adalah bunga melati. Meskipun orang tidak bisa melihat saudara, tetapi ketika mencium aroma bunga melati, orang akan tahu kalau itu adalah aroma bunga melati. Saudaraku, saya dan saudara ketika benar-benar mau hidup di dalam Injil firman Tuhan, maka kehidupan kita pun akan mengeluarkan aroma kesalehan, aroma kehidupan spiritual yang benar-benar menjadikan kesaksian di tengah-tengah dunia. Percayalah bahwa aroma kesalehan, aroma kehidupan spiritual lebih halus, lebih tajam daripada aroma bunga melati. Dan orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, adalah gerejanya Tuhan, adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi dengan perkataan, dengan karya-karya kita, orang akan melihat Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin.